Saya kemarin kemudian ada yang bilang, Ustadz, sebenarnya pemerintah ataupun negara kita ini ingin menegakkan syariat, tapi belum mampu. Kan kalau tidak mampu itu kan nggak apa-apa dalam agama kita. Saya bilang bahwa ini bukan masalah urusan tidak mampu, tidak mau dan tidak mau mampu. Yang kedua, ketidakmampuan itu diciptakan dan dilestarikan supaya orang tidak mampu menegakkan syariat. Ini problemnya di situ, bukan karena negara kita nggak mampu, tapi tidak mau, tidak ada keseriusan. Baik jemaah sekalian, kali ini kita akan berbicara terkait tentang tema yang menurut saya sangat penting sekali, karena di sini terjadi berbagai macam pandangan maupun syubhat, yaitu terkait masalah adalatul Islam, yaitu tentang keadilan Islam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita punya keyakinan yang tidak bisa digoyahkan bahwa tujuan pokok diturunkan syariat Islam itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus di setiap umat itu seorang nabi, dan nabi itu menyeru kepada umatnya, ani'budullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah apapun bentuknya, dan dalam menjauhi taghut bagaimanapun bentuk taghutnya dan bagaimanapun bentuk bentuk menjauhinya, itu terkandung dua perkara, yaitu apa? Satu, beribadah kepada Allah, menjauhi taghut akan mewujudkan maslahat bagi manusia, baik itu bagi kehidupan dia di dunia maupun kehidupan dia di akhirat. Yang kedua, dalam kandungan beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut itu akan mengandung apa? Darul mafasid, menolak dan menjauhkan segala bentuk bahaya yang mungkin akan menimpa umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi jemaah sekalian, maslahat yang sering dipakai oleh orang-orang, kemaslahatan, kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, dan terhindarnya mereka dari berbagai macam kedoliman dan mafsadah, itu tidak akan terwujud kecuali kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terwujud dalam menjauhi taghut. Tidak akan terwujud jemaah sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin, ini kata-kata yang perlu kita catat baik-baik ya, karena seakan-akan kalau kita itu sudah mewujudkan maslahat dengan logika kita, berarti ibadah kepada Allah, menjauhi taghut itu tidak perlu kita lakukan ya, atau mungkin bisa dikurangi. Ini pemahaman terbalik. Justru adanya ibadah kepada Allah dan adanya menjauhi taghut itu kandungannya adalah apa? Melahirkan maslahat dan menjauhkan manusia dari berbagai macam mafsadah. Ya, berbagai macam mafsadah. Nah, ma'asyiral muslimin, dan ini tidak akan terwujud ya, beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut tadi yang tujuannya adalah melahirkan maslahat dan juga mengurangi mafsadat, tidak akan terwujud kecuali kalau kita ini menegakkan syariat. Karena di syariat itulah terwujud segala bentuk keadilan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, keadilan itu akan ada pada syariat. Tidak bisa terwujud pada pikiran manusia. Hari ini ada semacam salah paham. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau seandainya sudah terwujud keadilan di sebuah bangsa, ya syariat sudah tegak, nggak perlu lagi kita berpikir untuk menegakkan hudud. Karena intinya adalah apa? Substansinya adalah menegakkan keadilan. Nah, saya pernah berdiskusi panjang dengan teman-teman yang berpemahaman seperti ini. Jadi kalau seandainya sudah adil di Indonesia ini, nggak perlu lagi penegakan syariat, karena substansinya adalah adil. Nah, ini rekonstruksi pemikiran yang salah. Ini bangunan pemikiran yang salah, jemaah sekalian.
Jadi begini, keadilan yang dimaksud oleh para ulama itu adalah keadilan yang tidak mengabaikan hak Allah dan tidak juga mengabaikan hak-hak manusia. Kalau bahasanya yaitu ibadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Dan jemaah sekalian, dua perkara ini ya tidak akan terwujud, ya tidak akan terwujud tanpa penegakan syariat. Kenapa demikian? Karena syariat itu jaminan keadilan. Bagaimana mungkin keadilan terwujud tanpa ada iqamatus syariah? Tanpa penegakan keadilan syariat tidak akan terwujud. Yang kedua, pemahaman adil. Adil itu seringkali dipahami kesamarataan. Adil itu seringkali dipahami tentang keadilan sosial antara warga, antara pejabat, seringkali dipahami keadilan seperti itu. Jadi kata mereka, Indonesia ini sudah sangat adil hukumnya, walau perilaku pejabatnya problem, tapi sudah adil. Ya, buktinya apa? Misalkan disebutkan Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Begini jamaah sekalian, al-adalah atau al-adl yang dimaksud dalam Al-Qur'an, ya, yang dimaksud Al-Qur'an, innallaha ya'murukum innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa itaidil qurba. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan gimana firman ayat lainnya? I'dili huwa aqrabu littaqwa. Ada kalimat lagi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil bayyinat wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasa bil qist. Kalimat qist, adil. Jadi istilah keadilan yang disebutkan dalam dalam nas Al-Qur'an. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW di mana Rasul mengatakan sab'atun yudilluhumullah yaumala dilla illa dilluh. Ada 7 manusia yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan, diberikan tempat VVIP, very important person misalkan ya, di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor pertama, imamun adil, imam yang adil. Seorang suami yang memiliki lebih daripada 1 istri disuruh untuk berbuat adil. Seorang bapak atau ibu yang memiliki lebih daripada 1 anak, i'dilu fi baina abnaikum, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Kalimat-kalimat adil ini jemaah sekalian, jangan dipahami sekedar dalam keadilan sosial saja. Tapi adil di sini adalah apa? Adil dalam hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan. Ya. Keadilan itu adalah apa? Ketika hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan. Karena kedoliman terbesar adalah ketika orang tersebut tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Sebaliknya berarti apa? Tauhid itu adalah keadilan yang sangat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak adil kalau seandainya dia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan kalau seandainya kalian itu memberikan keputusan di antara manusia, maka putuskan dengan keadilan. Apa yang paling adil? Yang paling adil itu syariat. Jamaah sekalian, syariat. Karena syariat itu menjamin keadilan rasa juga. Bukan sekedar keadilan yang nampak, tapi keadilan rasa itu ada pada syariat. Soalnya kalau keadilan tersebut pakai logika manusia yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada keadilan. Kalaupun ada keadilan itu keadilan semu. Misalkan hak laki dan perempuan dalam urusan waris mewarisi itu sama. Itu keadilan semu, bukan keadilan yang baku dan pasti. Demikian juga jemaah sekalian, misalkan semua manusia atau semua rakyat itu hukumannya sama, mau muslim, mau muslim, mau kafir, mau anak, mau bapak, budak, atau semuanya sama. Ya,
Ini juga tidak adil sebenarnya secara syariat. Nah, baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa keadilan yang dimaksud oleh para ulama itu adalah keadilan yang menyeluruh, dan keadilan yang menyeluruh itu tidak akan terwujud kecuali dalam apa? Ya, kecuali dalam penegakan syariat. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah misalkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam Ilamul Muwaqqi'in, fakullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila juri wa 'anil rahma ila diddiha wa 'anil maslahatil mafsadah ila mafsadah wa 'anil hikmah ila abas falaysat minasyari'ati wa in adkhalat fiha bitawili fasyari'atu 'adlullahi baina ibadihi wa rahmatuhu baina khalqihi wa dhulmuhu fi ardihi wa hikmatu ad-dala alaihi wa ala sidqi rasulihi. Wa qala at-tauhidu huwa ra'sul 'adl wa qawamuhu lianna at-tauhidu huwa a'dalul 'adl wa syirku huwa adlamud dhulmi. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa setiap perkara yang keluar dari neraca keadilan kemudian terjatuh dalam lembah kedoliman, dari rahmat menuju kekerasan, dari maslahat menuju mafsadah, dari perkara-perkara yang penuh dengan hikmah menjadi perkara-perkara yang penuh sia-sia, semuanya ini bukan syariat, walaupun orang-orang mengakuinya bagian daripada syariat. Kemudian beliau mengatakan at-tauhidu huwa ra'sul adli wa qawamuhu. Dan tauhid itu, jangan kata beliau, tauhid itu ra'sul adl, itu kepala daripada keadilan, pimpinan dari keadilan. Wa qawamuhu, dan merupakan apa namanya? Qawam, tiang-tiang keadilan. Artinya kalau tauhid nggak ditegakkan, maka keadilan tidak akan terwujud. Yang terjadi adalah berbagai macam kedoliman. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian-bagian yang perlu kita pahami bersama terkait masalah konsep keadilan dalam Islam. Ya, dan keadilan itu akan terwujud kalau seandainya ditegakkan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum-hukum buatan manusia itu tidak akan bisa mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Pasti di sana ada nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai yang akan merusak keadilan tersebut. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa ungkapan para ulama terkait masalah al-adl, yaitu terkait masalah al-adl. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wa 'alal hukami an la yahkumu illa bil adl wal adlu huwa ma anzalallah fa hadha huwa jima'u siyasati al-adilati wal wilayati salihati. Kata beliau, seorang hakim, para penguasa tidak boleh menghukum, tidak boleh menegakkan hukuman kecuali harus dengan adil. Wal adl, dan keadilan itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini maksudnya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu jima'us siyasah, yaitu jaminan politik yang sangat adil dan kepemimpinan yang akan melahirkan sebuah kemaslahatan. Kalau seandainya mereka itu menegakkan keadilan. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan begini, ajma'u ala anna man kana hakiman wajaba alaihi an yahkuma bil adl. Para ulama bersepakat bahwa barang siapa yang menjadi penguasa, wajib bagi dia itu menegakkan syariat. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang perlu kita pahami terkait masalah konsep satu keadilan dan apa makna adil dalam syariat Islam, ya. Apa makna adil dalam syariat Islam? Semua keadilan itu terwujud dalam penegakan syariat. Kalau seandainya syariat ditolak atau dipilah-pilih sebagian saja, maka pasti akan terwujud berbagai macam kehancuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang, beliau mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai para sahabat muhajirin, ada 5 perkara yang kalau seandainya 5 perkara ini terjadi pada kalian, maka akan muncul berbagai macam kerusakan. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan 5 perkara tersebut tidak menimpa kalian. Nah, 1, 2, 3, 4,
poin yang kelima yang menjadi faktor dari semuanya tadi, kerusakan tadi, Rasulullah mengatakan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah au takhayyaru mimma anzalallahu ilaihim illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika para pemimpin mereka, ketika para penguasa mereka, para tokoh mereka tidak berhukum kepada hukum Allah atau memilah-milih dari sekian hukum Allah dipilih yang sebagian saja, contoh yang dipilih adalah haji karena bisa dikorupsi misalkan ya, atau mungkin dana talangan haji bisa buat untuk pinjam bangun infrastruktur dan sebagainya, dipilih-pilih yang enak saja. Masalah apalagi zakat diambil karena bisa membantu apalah misalkan. Sementara urusan-urusan lainnya misalkan terkait masalah riba tidak diambil, justru riba tersebut diberikan ruang di sebuah negeri bahkan menjadi sistem perekonomiannya misalkan. Atau misalkan terkait masalah keharaman khamr, bukannya kemudian berupaya untuk memberantasnya tapi berupaya untuk melegalkannya dan upaya untuk menyebarkannya, justru diberikan ruang untuk minum khamr asalkan di tempat-tempat yang telah ditentukan misalkan ya. Yang namanya penyakit itu pasti akan menular dan akan digaruk di tempat lain. Ya tidak harus digaruk di tempat tersebut. Namanya minum khamr itu bukan sekedar di tempat tersebut. Nanti kalau kecanduan pasti minum di tempat lain juga, entah di hotel atau di rumah ya. Kemudian pelacuran, bukannya kemudian diupayakan supaya dihilangkan, tapi justru dibangun tempat-tempat lokalisasi. Perjudian, bukannya kemudian diperangi, ya, yang diperangi cuma penjudi yang merugikan bandar saja misalkan, justru dibangunkan kasino-kasino misalkan ya. Maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang seperti ini memilih sebagian syariat, yang menolak sebagian lainnya, hukumannya apa kata Rasulullah? Ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan menjadikan mereka itu saling bertengkar, tidak akan pernah selesai. Urusan ijazah bapaknya urun rampung ya, saiki urusan ijazah anak ini ya. Iki urun rampung opo meneh nanti perang apa lagi? Nggak bakalan selesai. Apa problemnya? Problemnya itu bukan sekedar pada akhlak para pejabat, tapi problemnya itu pada apa? Hukum asasnya bermasalah di negeri kita. Kalau hukum asasnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka untuk memperbaiki akhlak pejabat itu lebih jelas, ya lebih mudah daripada ketidak ada jelasan hukum jemaah sekalian ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Saya kemarin kemudian ada yang bilang, Ustadz, sebenarnya pemerintah ataupun negara kita ini ingin menegakkan syariat, tapi belum mampu. Kan kalau tidak mampu itu kan nggak apa-apa dalam agama kita. Saya bilang bahwa ini bukan masalah urusan tidak mampu, tidak mau dan tidak mau mampu. Yang kedua, ketidakmampuan itu diciptakan dan dilestarikan supaya orang tidak mampu menegakkan syariat. Ini problemnya di situ, bukan karena negara kita nggak mampu, tapi tidak mau, tidak ada keseriusan. Ya, tidak ada keseriusan. Yang kedua, tidak ada payung hukum yang jelas untuk penegakan syariat. Silakan lihat undang-undang mana dalam Undang-Undang 45, Undang-Undang 45, atau mana di antara teks Pancasila yang tegas, yang betul-betul menghasung dan menyengaja untuk menegakkan syariat. Ada nggak? Nggak ada masalahnya. Problem di situ. Yang adalah kalimat-kalimat yang multitafsir. Katanya sih poin pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu bagian daripada apa? Itu adalah jaminan untuk melaksanakan syariat. Saya kok rodok ragu ya. Kalau seandainya ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa kita ada kebebasan bertauhid, iyalah, bolehlah ya. Karena kalimatnya yang Maha Esa. Walaupun ada tafsir juga Maha Esa itu, ada yang mengatakan itu Esa itu adalah nama salah satu dewa ya. Ya, itu jamaah sekalian misalkan ya. Itu kan jadi bingung tafsirnya kan? Ya, jadi bingung tafsirnya. Kemudian jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya coba cari mana
Undang-Undang Dasar 45 katanya pasal 29 ayat 1 dan 2 itu pun tidak dengan tegas. Sehingga kalau ada orang-orang yang berupaya menegakkan syariat, menegakkan hudud dan lain sebagainya, itu pasti dianggap bertentangan dengan undang-undang malahan ya. Bertentangan dengan undang-undang. Ada lagi yang mencoba membela. Sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang, Ustaz. Bertentangan dengan kepentingan penguasa. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak menafsirkan Pancasila? Siapa yang berhak menafsirkan undang-undang? Kan nggak ada juga. Soalnya tidak ada ilmu tafsir terhadap Pancasila atau ilmu tafsir terhadap Undang Dasar 45, nggak ada. Sehingga masing-masing orang memiliki tafsir. Itulah problemnya jemaah sekalian. Jadi masih sangat-sangat global sekali. Masih sangat global. Baik, masalah muslimin, jadi problemnya kita ini ketidakmampuannya diciptakan, kemudian dilestarikan supaya tidak mampu terus. Supaya tidak mampu terus. Nah, baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sih yang beralasan adalah apa? Kan Allah Subhanahu wa taala bukan. Katanya kan yang penting kan sudah ada pemimpin, dan pemimpin itu kan selama tidak melarang dari penegakan syariat, maka tidak masalah dunia. Sekarang pertanyaan, apa betul seperti itu ya? Apa betul seperti itu? Kalau betul, ayo kita tegakkan syariat bareng-bareng, kan begitu masalahnya kan. Jadi hari ini banyak kemudian ustadz atau kiai yang mencoba membela kemaksiatan dan mencoba membela kenifakan ini. Jelas saja nggak ada jamaah sekalian. Ya nggak ada. Ya kemudian saya kemarin bilang, tapi ini kan para ulama mengatakan Indonesia ini adalah negara Islam. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Tapi bagaimana itu komitmen Muhammadiyah membuat keputusan bahwa Indonesia adalah negara Islam, gitu Pak ya. Kemudian NU juga membuat keputusan ya dalam Bahsul Masail secara nasional, Indonesia negara Islam. Demikian juga MTA, demikian juga macam-macam. Itu enak Pak. Tinggal kita ajukan untuk membuat undang-undang syariah nanti. Tapi permasalahannya benar apa enggak? Atau cuma itu bahasa politik saja gitu ya. Kalau memang jujur bagus banget loh Pak. Saya kadang membayangkan NU membuat gitu, kemudian kita ajukan DPR, Pak. Ini menurut keputusan Nahdlatul Ulama, keputusan Muhammadiyah, keputusan Persis, keputusan Al-Irsyad, keputusan MTA, keputusan apapun ormas yang ada, ini Indonesia negara Islam. Maka kami menuntut ada undang-undang syariat. Itu kan ya. Benar apa enggak? Atau itu cuma bahasa politik ya. Bahasa politik. Nah ini ya jamaah sekalian. Makanya ketika kita berbicara seperti ini, tolong jangan disalahpahami, karena saya khawatir, karena kadang teman-teman Intel itu bisa menyalahpahami. Oh berarti Ustadz kemudian tidak tidak mencintai NKRI. Kami adalah orang yang sangat mencintai NKRI. Jangan sampai karena ada kritikan-kritikan itu kemudian dianggap tidak mencintai. Lalu tuh lihat tuh, anak-anak sosialis yang sekarang bergerak di dunia maya, mereka malah sekarang menawarkan ide reset Indonesia. Dan di antara bentuk reset yang mereka tawarkan adalah reset ala Tan Malaka, ya, riset ala Marxis. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa mereka juga tidak mencintai negeri ini? Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Inilah problemnya jemaah sekalian, ya. Jadi kita harus membuat disclaimer bahwa kita itu cinta NKRI ini, cinta Republik ini jemaah sekalian. Kita juga tidak mengatakan bahwa Pancasila itu salah, bahwa Pancasila itu nilai-nilainya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, tapi belum cukup untuk mewakili syariat secara keseluruhan, belum cukup. Ya, kalau dikatakan cukup, tunjukkan cukupnya di mana. Ya, tidak ada jamaah sekalian. Nah, ini poin yang perlu kita sampaikan. Belum cukup. Kalau ditanya Ustaz sesuai dengan syariat, kalau saya baca secara sekilas sesuai dengan ruhut tasyri', yaitu motivasi ataupun intisari daripada syariat. Nggak ada bertentangan. Tapi problemnya adalah satu penafsiran, yang kedua tidak cukup dan tidak lengkap. Di situ masalahnya. Baik,
Masalah muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya terkait poin aja, bahwa satu, syariat keadilan tidak akan tegak kecuali dengan syariat. Jemaah sekalian, kalimat adil itu jangan dipahami hanya keadilan dalam urusan sosial. Tapi adil yang dimaksud oleh syariat adalah adil secara menyeluruh, termasuk adil dalam masalah apa? Penegakan tauhid. Ya, adil di situ jemaah sekalian. Ya, contohnya apa? Dalam negara-negara Islam pada zaman dulu, segala bentuk yang mengancam tauhid dan mengancam keimanan itu perlu dihilangkan. Contoh ya, kalau itu negara Islam, maka tidak boleh ada gereja dibangun lagi, itu nggak boleh. Kecuali kalau gereja tersebut atau tempat ibadah-ibadah nonis itu dibangun sebelum penegakan syariat, maka tidak boleh hancurkan. Tapi kalau sudah tegak syariat, maka tidak boleh ada siar-siar kafir kemudian bangun. Kalau ada, berarti kekuatan hukum itu belum di tangan umat Islam. Ya. Itu problemnya aja mas kalian. Ya. Makanya saya bilang, udahlah, jangan mengatakan Islam. Kalaupun iya, ayo terus terang aja. Ya, NU buat, Muhammadiyah buat, lain sebagainya buat. Dan itu menjadi draft bagi kita untuk membuat rancangan undang-undang syariah ya. Mana senang kalau kayak gitu Pak ya. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan umat Islam tenang, negara kita adalah negara Islam misalkan. Oh senang kita, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa membuat apa? Rancangan undang-undang syariah. Kita rancang di Solo ini. Di antaranya apa? Satu, pemimpin harus muslim. Dua, harus laki-laki. Berikutnya adalah kepala dinas atau apa harus muslim. Loh gitu Islam tuh. Kemudian setiap adzan zuhur maupun asar, semua kantor harus melaksanakan sholat. Mau nggak gitu? Kadang kiai-kiai ngomong bahwa ini negara Islam itu nggak konsisten juga sih, mas kalian. Maka saya bilang tadi bahasa politis saja gitu. Bahasa politis saja. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini belum menang secara mutlak di negara kita ini. Kita harus terus berjuang untuk mewujudkan keadilan di negeri kita ini, jamaah sekalian. Untuk mewujudkan keadilan. Baik, sekali demikian apa saya sampaikan. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semuanya. Ini walaupun baru jam 5 lewat, tapi sebenarnya udah siang banget nih Pak. Anda jangan lihat jarum jamnya, baru jam berapa ini? 5.22, 5.23. Enggak, ini sudah siang, udah lewat sekian menit anunya, syuruknya ya. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu silakan. Ada yang bertanya? Nggih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, barakallahu fiik. Memang ada dalil, Pak. Cuma itu perlu dipahami dengan baik. Misalkan ad-dinu al-muamalah. Agama itu bagaimana baiknya muamalah dengan orang lain. Ada juga ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah saling menasehati. Ad-dinu amanah. Agama itu adalah karakter amanah. Ini maksudnya apa? Itu bagian terpenting daripada urusan agama. Tapi kalau sudah akhlaknya, kalau hanya amanah, sesama manusia itu baik akhlaknya, terus kita anggap dia sudah sangat baik agamanya walaupun nggak sholat, begitu? Nggak juga ya. Sholat itu malah justru tiang agama malahan. Jadi gitu. Jadi kadang seringkali kita salah memahaminya ya. Jadi itu saya tolong sampaikan kepada orang-orang bahwa nggak begitu cara memahaminya. Yang dipahami oleh para ulama bahwa muamalah adalah agama.
Akhlak adalah agama. Tadi apa lagi? Amanah adalah agama. Apalagi? Nasihat adalah agama. Itu maksudnya itu bagian daripada agama. Ya, bagian terpenting daripada agama yang menjadi kepedulian agama kita. Dan agama kita bertujuan untuk mewujudkan itu semuanya. Tetapi bukan berarti kalau orang tersebut sudah baik secara sosial, kemudian dia nggak perlu beragama, nggak juga. Itu Pak ya. Jazakallahu khair. Yang lain, silakan. Ya, Bang Sepol dulu. Kayaknya hadir dari jam 3:30 tadi ya. Demokrasi. Baik, apakah demokrasi bisa diterapkan dalam syariat Islam? Begini ya, al-hukmu an syai' far'un min tasawwuri, itu kaidahnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, maka kita itu harus memahami hakikat daripada itu tersebut. Demokrasi, kalau kita baca teori-teorinya, teori-teori demokrasi, memang sangat tidak cocok sangat tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Seperti kekuasaan di tangan rakyat. Yang menentukan hukum itu rakyat. Ini bertentangan dengan syariat. Walaupun ada mengatakan itu maksudnya Ustaz. Kalau seandainya rakyat muslim yang menentukan, ya rakyat muslim, enggak juga. Dalam Islam itu yang menentukan hukum itu bukan manusia, tapi manusia itu sebagai munfid, yaitu pelaksana. Sementara yang menyimpulkan hukum kemudian menjadi undang-undang bukan sembarang rakyat, tapi para ulama. Dan untuk memahami mana demokrasi itu, pahamilah di tempat kelahirannya. Mana? Yunani. Yunani itu bagaimana mereka mempraktekkan? Jelas bertentangan dengan syariat. Ya, kalau ada yang mengatakan, enggak, demokrasi itu adalah hanya sekedar bagaimana cara kita mengambil aspirasi rakyat. Tapi hukum itu harus sesuai dengan syariat. Itu demokrasi ilusi. Maksudnya baru hanya ada dalam pikiran yang ngomong. Perlu usaha untuk membuktikan dalam realita. Maka kalau ada yang ngomong kayak gitu, saya bilang, Pak, udahlah, nggak usah capek-capek bilang demokrasi. Kalau memang tidak sudah toh, bilang aja pakai syariat, kenapa sih? Gak usah capek-capek. Ya, nanti dibilang demokrasi Islam. Oh ya, apa tuh demokrasi Islam itu ya? Kayak apa? Kalau Anda, oh ini Islam, demokrasi Islam tuh harus begini-begini, ya tetap pakai undang-undang. Cuma kalau dalam administratif, dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu pakai suara terbanyak. Di demokrasi kayak ngono tuh, itu hanya hidup di pikiran Anda. Maka saya bilang itu namanya demokrasi ilusi. Ya. Anda harus menciptakan fakta, baru Anda bisa mendefinisikan. Tapi kalau Anda seandainya punya fakta, Anda sebut sebagai demokrasi Islam, saya rasa mereka yang menciptakan demokrasi di negara sana akan menggugat Anda. Oh, dudungono demokrasi kayak maksud itu. Itu salah itu. Kalau Anda ingin menafsirkan demokrasi, tafsirkan sebagaimana negeri asalnya. Jangan melanggar gitu loh maksudnya. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik ya. Lanjut. Siap. Ya, Anda. Ya, Pak. Yang menerangkan tentang wajibnya taat kepada pimpinan. Iya. Walaupun dia selama dia itu pernah sahadat. Iya. Tapi dia sebagai pemimpin. Iya. Siap. Baik, barakallahu fiik. Ada sebenarnya satu buku ya. Saya tadi malam baru baca. Saya tadi tidur di masjid, Pak, sampai jam 2-an tadi ya. Karena ada diskusi yang harus saya adakan di hari ini. Itu akhirnya udahlah sambil baca-baca. Nah, di antara ada buku yang cukup tebal yang tadi malam saya baca itu sekitar 270 halaman terkait masalah ar-ra'iyatu wal hakim. Hubungan antara rakyat dan penguasa. Cukup bagus beliau jelaskan. Hubungan 1 2 3 sampai 7 tahapan hubungan. Yang nanti berakhir pada kalau perlu yang namanya penguasa itu harus
Serkan. Dilengserkan itu Anda jangan anggap, oh ngeri banget. Enggak. Dalam setiap sistem pemerintahan itu ada, walaupun pemerintahan demokrasi. Namanya makzul itu diterima nggak dalam sistem demokrasi apapun? Pemerintahan diterima nggak? Diterima. Anda jangan kalau bilang, wah ini berarti enggak. Semua sistem itu menerima. Menerima aja mas sekalian sistem seperti itu tuh ya. Baik. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa kita perlu memisahkan antara ketaatan kita sebagai proses idariyah administratif dengan ketaatan kita sebagai bentuk daripada hukum syar'i. Ketaatan kita kepada pemimpin, walaupun dia itu adalah orang kafir, sebagaimana Anda tinggal di Eropa, presidennya kafir, atau di Manila, presidennya kafir misalkan, Anda kan ikut berbagai macam aturan dia. Anda harus taat gak? Taat. Kenapa taat Anda? Selama tidak bertentangan syariat, Anda taatnya karena itu sifatnya administratif. Ibarat Anda itu loh naik pesawat. Kemudian Anda sudah naik. Kemudian dibilangin safety belt-nya dipakai. Sandaran kursinya dilipat. Sandaran kursi diangkat, kemudian meja dilipat dan lain sebagainya. Anda aku terserah aja. Anda gimana menurut orang? Problem kan? Anda harus taat. Kenapa? Ini sifatnya administratif. Ya, begitu. Namanya administratif sesuai dengan kesepakatan. Selama tidak ada bertentangan dengan syariat. Nah, ya saya juga gitu. Kemarin dari Rio itu naik batik. Longgar. Masya Allah, akhirnya saya tidur. Terlentang aja tidurnya. Terlentang sampai Jakarta gitu nih, enak banget ini. Udah kayak kelas, udah kayak kelas bisnis. Nah, kelas bisnis kan masih kalah ya. Kalau pas longgar kan malah kita bebas semuanya mau pindah ke sana kemari ya. Tapi begitu ini cuacanya bla-bla ya kita ikut lagi, Pak. Nah, ketaatan kepada pemimpin baik berbentuk negara maupun berbentuk yang hal-hal yang lebih kecil, kalau sifatnya administratif itu boleh-boleh aja. Anda nggak usah mengkaitkan dengan agama, boleh kok ya. Anda mau sekolah, kepala sekolah Anda Kristen misalkan ya, Anda taat sama dia, boleh kalau enggak, lah Anda bermasalah memang, karena di situ terkait masalah syarat-syarat di mana kita harus masuk di situ. Nah, kalau terkait tentang ketaatan yang sifatnya syar'i, ya itu perlu banyak kajian. Misalkan nggak cukup dia syahadat, harus menunaikan sholat, ma'aqamu fikum sholat syaratnya. Yang kedua, harus menegakkan syariat. Ayatnya, hadisnya apa? Ma'aqamu fikum kitab Allah. Selama menegakkan kitab Allah. Begitu. Maka kalau Anda ditanya, Ustaz, terus gimana dengan pemerintah Indonesia? Ketaatan kita di pemerintahan Indonesia ini ketaatan sifatnya administratif. Nggak ada kaitannya dengan syariat, nggak ada kaitannya. Ini sifatnya administratif. Ya, begitu. Ya. Jadi nggak ada pertentangan sebenarnya. Sebagaimana Anda ke Eropa mau siapa hatta mungkin ateis yang memimpin Anda mungkin ya Anda taat secara administratif dong ya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Begitu Pak, barakallahu fiik. Jadi jangan semua perkara itu dikaitkan dengan agama. Kadang perkara-perkara itu nggak perlu dikaitkan dengan agama. Misalkan nggak boleh melengsarkan pemimpin. Allah, di negara Eropa aja boleh kok ya. Nggak usah bawa-bawa agama dan urusan seperti itu. Ini terkait masalah administratif. Ada lagi mengatakan kalau nggak boleh kemudian memprotes ulil amri, apalagi demo, karena itu sama dengan membuka aib-aib ulil amri. Yang presiden aja nggak pernah ngaku sebagai ulil amri, ngakunya mereka sebagai presiden. Ngapain Anda bawa-bawa dalil syar'i dalam urusan seperti ini? Gitu loh maksudnya. Dalam undang-undang liberal sekuler demokrasi boleh nggak demo? Boleh. Dan itu dibuatkan dalam undang-undang. Kira-kira pemimpin harus taat pada undang-undang nggak? Taat. Kalau Anda melarang berarti Anda itu buat sama pemimpin Anda, itu masalahnya. Anda melanggar pemimpin misalnya. Kalau nggak boleh demo berarti Anda melanggar
melanggar aturan pemimpin itu berarti Anda sama dengan lebih bugot lagi gitu. Lebih bermasalah kalau begitu. Jadi sekali lagi jangan selalu dibawa urusan agama, apa-apa terkait dengan urusan agama. Dalam hal-hal yang sifat administratif itu sifatnya kesepakatan. Sifatnya adalah adat dan tradisi yang berlaku dan itu direkomendasikan oleh syariat. Selama tidak ada pertentangan dan penentangan terhadap syariat. Begitu Pak ya? Disederhanakan aja. Lanjut yang lain. Saya tuh pernah diskusi sama teman-teman yang tadi lah mungkin wajib taat kepada ulil amri. Saya ingat saya itu masih SBY ya. Dia bilang, menurut Ustaz apa? Ini katanya alumni Madinah sih. Saya begini Pak, saya tidak akan menghukum memberikan kepastian hukum apakah Pak SBY itu ulil amri apa bukan. Tapi saya meyakini bahwa kalau Bapak gimana sudah? Saya yakin, hakul yakin Pak SBY ulil amri, wajib ditaati, nggak boleh menolak. Setiap bentuk oposisi bugot. Wih, baru juga ini sebenarnya. Nanti setiap oposisi boleh diperangi dong bugotnya. Halal dong darahnya. Ngeri loh kalau itu. Perkara maka tadi saya bilang, sesuatu yang tidak ada kaitan dengan syariat jangan dikaitkan, nanti konsekuensinya abot. Kalau Ustaz gimana dia bilang? Ya saya yakin, hakul yakin Pak SBY itu presiden, tapi bukan ulil amri. Loh, kok bisa? Ya betul, saya bilang gitu ya. Presiden itu kaitannya dengan apa? Administratif sebuah negara. Ulil amri terkait dengan syariat. Jadi pahami Pak ya? Masih gimana Ustaz? Gambaran gini, dia masih bingung. Saya bilang begini, Pak, setiap gambaran agak nakal, setiap perempuan yang Anda sukai itu nggak kemudian disebut sebagai istri. Istri itu berarti ada hukum yang berlaku bagi dia. Sementara selain itu berarti bukan istri, nggak ada hukum juga. Jadi begitu maksud saya. Setiap yang menempati posisi itu ya disebut presiden, tapi nggak disebut ulil amri. Ulil amri ya saya menisara porak gitu ya. Itu dulu tuh. Jadi kita tuh bisa berdamai dengan apapun, dengan kondisi manapun. Jadi nggak melulu urusan iki ulil amri, iki negara Islam. Begitu barakallahu fik. Udah terang mataharinya ya. Selak sotonya nanti malah ada soto nggak sih? Kok aromanya ada dari bawah itu nih ya? Ya Bu ya. Ya, saya kira demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.